Baik. Selanjutnya bab maja'a fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Ya. Bab tentang gelas wadah minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Rasul gelasnya kayak gimana? Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Akhraja ilaina, kata Sabit, ya. Akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha khashabin ghalidhan, apa ini? Ghalidhan mudabbaba bihadidin. Faqala ya Sabit hadza qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudabbab atau mudabbab. Ya. Nah, jadi kata Sabit radhiyallahu taala anhu arba, satu waktu sahabat Anas bin Malik mengeluarkan gelas. Gelasnya itu dari kayu, min khashabin. Ghalidhan mudabbaba bihadidin. Ya. Terus kayu ini tebal, dilingkari dengan besi. Ya. Terus Anas bin Malik bilang, ya Sabit, Sabit, hadza qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelasnya Rasul itu dari kayu. Ya. Terus kemudian ada di lingkarannya itu ada besi. Jadi besi ini untuk mempererat sambungan, ya, atau menutup celah sehingga nggak ngerembes kayu ini. Kata ulama seperti itu dalam syarahnya. Ya. Nah, jadi Rasulullah pakai gelas kayu. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, ya, sampai kepada Sabit, tetap dari Sabit, an Anas, dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi asy-syaraba kullah. Aku, kata Anas bin Malik, pernah menyajikan segala macam minuman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelas ini. Jadi ada gelas, ya. Mulai dari air saya sediakan di gelas ini, kata Anas radhiyallahu anhu. Terus kemudian Nabiz itu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang kita sekarang nyebutnya apa tuh? Infus water, ya. Biasanya air direndam sama kurma, ditunggu semalaman. Kata Anas, saya biasanya nyuguhin di gelas ini, kata Anas. Juga al-asal, ya, juga air yang Rasulullah SAW biasa campur dengan madu. Wal laban, susu juga di tempat itu. Jadi Anas bin Malik bilang, saya nih udah beberapa kali nyediain Rasul minuman, segala macam minuman di gelas ini. Dan dalam riwayat lain disebutkan ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik, kata Sabit, saya pernah diperlihatkan dan saya pernah ngelihat langsung dari Anas bin Malik, ya, bahwa gelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana qad ansada. Insada itu apa? Retak gitu. Jadi gelasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu retak. Fasal salahu bifiddah. Kemudian setelah itu ditambel. Ya Allah, ditambel pakai perak. Wa huwa qadahun jayyid, sehingga gelasnya jadi kelihatan bagus. Ya. Aridun min nudarin, gelasnya itu terbuat dari kayu. Kayu. Qala Anas bin Malik, kata Anas, saya beberapa kali hingga sekian kali menyediakan minum Rasulullah SAW di gelas itu. Jadi ini gelas nih yang masih ada di Topkapi, ya.
Wallahu alam itu apakah apa namanya gelas betul yang pernah dipegang sama Anas ya, yang itu adalah gelas langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau replikanya, wallahu alam kalau gelas itu. Tapi ada tuh di Topkapi itu. Topkapi itu di Turki ya, peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ada retakannya itu ditambal sama perak. Gitu. Dari sini kita dapat gambaran, Pak, ya Allah, betapa sederhananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelas enteng betul Rasul kalau mau cari gelas yang lain. Bahkan Rasul tinggal sebut saja, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang punya gelas lebih, tolong berikan kepadaku. Nampaknya nggak butuh waktu lama akan banyak gelas-gelas yang datang kepada Rasulullah SAW dengan berbagai model dan kemewahannya, bisa jadi. Karena sahabat kalau ngasih sesuatu sama Rasul tuh ya selalu yang paling baik. Tapi Rasul SAW tidak seperti itu, Pak. Itu gelas udah retak gitu, ditambal sama Rasulullah SAW itu. Maka di sini digambarkan betapa kesederhanaan Rasulullah SAW. Maka sesiapa yang melihat bagaimana keseharian Nabi itu niscaya akan takjub pada Rasulullah. Di saat yang bersamaan pembesar-pembesar Romawi, raja-raja Persia, punya segala pernak-pernik termasuk gelas-gelas mewah. Rasul SAW retak gelasnya ditambal, Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu betapa sederhananya Rasulullah SAW. Nanti kalau kita lihat sirah Rasulullah SAW, jangankan itu ya, tikernya Rasul begitu sederhana gitu. Yang Rasul kalau bangun itu ya nyeplak badannya. Jadi tidak heran kalau gelasnya Rasul juga udah retak itu masih ditambal gitu. Ya Allah, Allahumma gfir lana ya Rabb. Ya, rasa-rasanya tuh kita banyak melewatkan kebiasaan Rasul SAW. Tapi kalau sudah di makam Rasulullah SAW itu ya dunia sudah talak 3 sudah, dan tidak ada artinya di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Karena Rasul SAW jelas mengkomparasi dengan surga yang sudah ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Nah, sementara kita ini ada sebuah hadis Nabi SAW. Dalam satu kesempatan Rasul bilang begini, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang dia itu senang untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda bahwa Allah itu juga senang untuk berjumpa dengannya. Siapa yang benci, tidak suka, nggak ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah indikasi bahwa Allah pun sungkan bertemu dengan dirinya. Di antara kita nih kira-kira ada nggak yang udah siap, ya Rob, segerakan mati saya ya Allah? Ada enggak, Pak? Siap nggak kalau seandainya Israel datang terus bilang, Pak Haji, ini malam terakhir, siap-siap deh. Oh, alhamdulillah, ada kayak gitu. Man ahabba liqa Allah, siapa yang suka berjumpa dengan Allah, segerakan. Tandanya Allah suka, senang menyambut dirinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang dia nggak suka, benci, menghindar kematian, berjumpa dengan Allah, boleh jadi itu tanda bahwa Allah sungkan bertemu dengan dirinya. Tapi jangan dipotong ya di tengah-tengah. Karena saat itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bilang sama Rasul, ya Rasul, terus gimana dong? Kami ini kan termasuk orang-orang yang takut mati. Jadi takut mati itu udah fitrah, Pak. Apakah ini tandanya Allah nggak pengen ketemu kami? Oh, laisa dzak, nggak begitu kata Rasul. Maksudnya apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah masuk fase sakarat sebelum wafatnya, diperlihatkan hasil dari apa yang sudah dia usahakan saat hidup di dunia. Jadi diperlihatkan tuh
apa yang kelak akan dia dapatkan setelah wafatnya itu. Maka saat itulah orang-orang bersegera meminta kepada Allah yang beriman ini untuk segera diwafatkan, segera diberikan janji-janji Allah itu. Jadi orang yang sebelum wafat itu akan diperlihatkan sama Allah. Jadi pengennya cepat-cepat. Makanya orang yang wafat dalam keadaan beriman, amal solehnya lebih dominan gitu ya, saat nanti jenazahnya diusung itu, ini ruhnya akan berkata, qaddimuni, ayo segerakan aku untuk segera dikuburkan gitu. Karena udah diperlihatkan apa-apa yang Allah janjikan dari kenikmatan-kenikmatan itu. Dan sesiapa yang dia banyak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, amal keburukannya lebih dominan ketimbang amal kebaikannya, maka dia nggak mau untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu konsekuensinya. Karena dia tahu azab yang sedang menunggu dia itu. Termasuk nanti orang-orang yang akan diusung ke liang lahat itu. Kalau dia adalah orang yang kufur, ingkar, banyak lupa sama Allah itu, dia akan bilang ajiluni, tolong tangguhkan saya untuk dikuburkan itu. Karena dia udah tahu konsekuensinya dari azab Allah saat dia dikuburkan. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum itu semua, kalau ya tadi berlaku sama kita, Pak, orang-orang biasa. Tapi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam udah jauh-jauh hari diperlihatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita nih ya baru dikasih informasinya nanti menjelang wafat. Yang kata Rasulullah, an-nasu niyam idza matu intabahu. Kita nih memang hidup, beraktivitas, berkegiatan, tapi hakikatnya kita tidur dari ketaatan. Begitu sudah wafat, beng, intabahu, baru dia ngeh, ya Allah, yang selama ini kami ketahui tentang surga, neraka, azab, nikmat, ini nyata semua. Tapi udah telat saat itu. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan jauh-jauh hari gitu, makanya dunia nggak lagi terlihat istimewa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita udah dikasih tahu sama Rasul, kitanya yang nggak nangkep sinyal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul udah ngasih tahu semua itu. Kata Rasulullah, mali ana walid dunya, apa urusan saya sama dunia? Udah nggak lagi terlihat indah di hadapan saya. Bahkan analogi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Ada anak kambing cacat mati jadi bangkai. Terus kata Rasulullah pada para sahabat, fima makna ya, fima makna. Itu ada anak kambing cacat mati jadi bangkai. Ada yang mau beli nggak? Kata sahabat, jangankan jadi bangkai, hidupnya kayaknya kami sungkan untuk membeli ya Rasulullah. Ini udah anak kambing cacat bangkai sudah. Siapa yang mau beli? Hidupnya aja kami sungkan untuk membeli. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia di hadapan Allah itu gak lebih baik dari kambing itu. Ini Rasul sudah diperlihatkan semua. Makanya gak tertarik lagi sudah. Kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan cuma hanya ya sebatas nanti hingga ajal ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah khawatir sekali ketika dunia dihamparkan di hadapan hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya malah lebih takut, kata Rasul, ya, ketika dunia dihamparkan di hadapan umatku. Kenapa? Kok Rasul lebih takut itu? Mal faqru akhsha alaikum, bukannya kemiskinan yang lebih saya khawatirkan, tapi yang saya lebih khawatirkan ketika gemerlapnya dunia itu dihadapkan di hadapan umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasul begitu khawatir? Karena banyak yang terjerumus, banyak yang kepleset. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita. Ya, apapun yang Allah tetapkan kepada kita gak membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, hakada ya. Jadi gelasnya Rasul, ya, gelas yang udah retak dari kayu, kemudian retakannya itu ditambel pakai perak. Ya.
Itu gelasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lihat raja-raja Romawi, kemudian raja-raja Persia, wah udah gelasnya gelas emas, gitu. Rasul enggak, kayu saja cukup. Jadi itu bentuk gelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.